Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk tujuan 5-nya adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Gender sendiri adalah peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku laki-laki dan juga perempuan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender ini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa beban ganda, peminggiran, kekerasan, pelebelan, dan juga diskriminasi. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang telah diadopsi Indonesia akan dijadikan acuan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan bagi semua orang. Target tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Goal 5 atau Tujuan 5 yang pertama adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di berbagai ruang dan juga bentuk. Yang ketiga, menghapus semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan paksa, maupun sunat perempuan. Yang keempat, mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar. Yang kelima, menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan di segala kesempatan dan semua lini pengambilan keputusan. Yang keenam, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Yang ketujuh, melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedelapan, meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesejahteraan perempuan, kesetaraan gender, dan juga pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan. Dengan mencapai tujuan 5 dari SDGs ini, maka kehidupan perempuan diharapkan akan lebih berkualitas, sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Jadi tujuan 5 adalah tujuan yang sangat penting untuk bisa dicapai oleh pemerintah Indonesia. Baiklah kepada semua peserta, sekarang kita sampai kepada perbincangan pengarus utamaan gender serta implementasinya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu apakah gender itu. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tahu bersama bahwa saat ini masih ada ketimpangan antara peran, fungsi, dan jawab antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu perlu adanya pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Ini tertera di Inpres nomor 9 tahun 2000. Di situ juga diinstruksikan kepada semua kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, Panglima TNI, dan semua dari pusat, pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah agar melaksanakan pengarus utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Selanjutnya, apa urgensi pemberdayaan perempuan itu sendiri? Pemberdayaan perempuan merupakan kondisi dasar untuk stabilisasi kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan kepada memberikan kesempatan dalam pendidikan khususnya anak perempuan, keadilan dan kesetaraan gender,
menurunkan tingkat kematian ibu, bayi, dan anak, persamaan hak dalam kesehatan produksi, termasuk KB. Untuk merealisasikan PUG perlu adanya komitmen, yang mana disebut komitmen awal PUG, yaitu adanya komitmen dari semua budaya patriarki dan interpretasi agama terkait kesetaraan gender. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama serta mendominasi dalam berbagai peran yang ada di masyarakat. Ketidakadilan gender bersumber pada konstruksi sosial yang dibangun di atas budaya patriarki yang tertanam kuat. Dan pada realitanya, ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender ini lebih banyak merugikan perempuan. Penafsiran agama dan kepercayaan memiliki pertalian erat dengan budaya patriarki yang memberikan kekuasaan istimewa pada laki-laki. Namun demikian, pemahaman gender dan agama dapat berubah tergantung pada konteks, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan siapa pemegang otoritas agama. Penafsiran agama juga sering digunakan untuk mendukung budaya patriarki yang melegitimasi ketimpangan dan ketidakadilan gender. Misalnya, posisi laki-laki sering ditafsirkan lebih tinggi kedudukannya dari perempuan. Perempuan dianggap tidak layak jadi pemimpin walaupun ia mampu. Dan akhirnya jumlah pemimpin perempuan minim dibanding dengan pemimpin laki-laki. Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan berbasis gender yang sering mengatasnamakan agama. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan dan tidak dilaporkan karena adanya norma agama untuk menghormati suami dan keluarga. Praktik perkawinan anak juga sering bertumbuh pada alasan agama, dan praktik pemaksaan pernikahan juga sering mengatasnamakan agama. Namun demikian, penafsiran agama dapat digunakan untuk mendelegitimasi budaya patriarki dalam upaya kesetaraan gender. Praktik baik penggunaan penafsiran agama sudah ada cukup banyak. Misalnya, adanya pandangan bahwa perempuan dan laki-laki sederajat ada di berbagai kitab suci agama. Banyaknya perempuan di ruang publik dan institusi pendidikan seperti sebagai rektor, munculnya pemimpin dan tokoh agama perempuan seperti ulama perempuan dan pendeta perempuan. Praktik baik dan penafsiran agama yang progresif di atas dapat mengurangi ketimpangan gender dan berperan penting dalam melibatkan perempuan dalam pembangunan. Kesetaraan gender penting diwujudkan sehingga seluruh civitas akademika berhak mendapatkan kesamaan hak baik laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Dengan tujuan mulia ini, kesetaraan gender menjadi jembatan guna mendukung berkembangnya potensi dari setiap insan sesuai dengan bidang yang diminati. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di lingkup perguruan tinggi dengan menggunakan indeks pembangunan gender yang mengacu pada perhitungan indeks pembangunan gender sesuai dengan metodologi baru yang diterapkan oleh UNDP tahun 2010 guna mengukur pencapaian antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat beriringan memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komitmen ini juga dilaksanakan Universitas Negeri Surabaya melalui sejumlah program. Pelaksanaan penelitian dan PKM bertema GESI, Gender Equality and Social Inclusion. Tahun 2021, lonjakan jumlah penelitian meningkat dengan salah satu subkategori penelitian gender pada bidang pendidikan sebagai akar rumput sejarah dan kekuatan UNESA. Kedua, UNESA memastikan siapapun dapat belajar dan berkarya tanpa dibatasi pilihan program studi maupun pilihan peminatan yang ada dalam program studi. In this occasion, I would like to talk about one of the biggest issue of SDGs, that is zero hunger, SDGs number 2.
Secara berkelanjutan, sejumlah program juga dilaksanakan untuk membangun relasi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Membangkitkan partisipasi tanpa terbatas peran sosial yang dibatasi gender, serta mewujudkan akses belajar yang setara di berbagai bidang kehidupan. Kami percaya bahwa siapapun dapat mengambil peran sosial tanpa adanya diskriminasi. Di institusi pendidikan, kami membangun iklim dan pengertian tentang kesetaraan gender ini melalui sejumlah program untuk membangun potensi dan memperluas kesempatan berprestasi bagi seluruh civitas akademika.